Assalamualaikum ayah bunda, di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari ini kita bahas kisah yang gak ketebak tentang seorang TKI gendut 150 kilo yang tiba-tiba ditawari mahar miliaran sama Syekh Arab. Tapi tunggu, di balik tawa dan gaya hidup mewah tersimpan tragedi yang bikin hati mendadak ambyar. Dalam kisah ini ada air mata, ada tawa, dan ada rahasia yang bikin jantung kalian dak-dikduk. Penasaran? Jangan kemana-mana karena endingnya bener-bener di luar dugaan. Yuk kita langsung ke ceritanya. Nama lengkapnya Intan Nurhayati, tapi orang kampung biasa memanggilnya Intan gendut. Beratnya 150 kilo, tubuhnya besar dengan pipi bulat, tapi hatinya lembut seperti kapas basah. Ia bekerja sebagai TKI di Dubai bukan karena ambisi, tapi karena keluarganya yang sedang tenggelam dalam hutang. Hutang yang menumpuk akibat ayahnya sakit dan sawah keluarga gagal panen. Setiap malam sebelum tidur, Intan selalu menatap foto keluarganya di layar ponsel retak. Sedikit lagi, sabar ya bu, bisiknya pelan. Di Dubai, Intan mendapat pekerjaan sebagai asisten dapur di rumah keluarga bangsawan bernama keluarga Al-Maher, salah satu keluarga terkaya di wilayah Al-Barsah. Hari-harinya melelahkan, memotong daging, membersihkan dapur, mengangkat karung tepung, hingga menyiapkan teh Arab untuk tamu-tamu penting. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang di rumah itu menyukai Intan. Ia tak pernah mengeluh. Walau kakinya bengkak, walau pundaknya sakit, walau sering jadi bahan olok-olok para pelayan main, Intan tetap tersenyum. Suatu malam ia mendapat izin keluar untuk membeli parfum murah di pasar malam Dubai. Pasar itu ramai, penuh lampu warna-warni, pedagang kurma, dan suara musik tradisional yang bercampur dengan teriakan penjual. Saat sedang berjalan sambil menenteng dua kantong belanja, Intan melihat seorang pria berjubah putih jatuh tersungkur. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Orang-orang menatap tapi tak ada yang berani mendekat. Panik attack, itu Syekh Khalid. Jangan sentuh, dia orang penting. Intan menggigit bibir, gak peduli orang siapa itu. Ia gak tahan melihat orang lain kesakitan. Dengan langkah cepat, ia berlari menghampiri. Ya Allah pak, kamu kenapa? Tanpa ragu, ia menopang tubuh pria itu, menyipas-nyipas wajahnya dan membeli air botol minum yang baru ia beli. Pria itu perlahan membuka mata, tatapannya tajam, namun ada kelembutan di balik ketakutan itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seorang perempuan asing berani menyentuhnya tanpa rasa takut. Pria itu sempat bertanya lirih, kenapa kamu bantu aku? Kamu gak takut? Intan mengerutkan dahi, takut kenapa? Kamu juga manusia. Kalimat sederhana itu membuat seluruh dunia Syekh Khalid berhenti sejenak. Keesokan paginya, semua rumah bangsawan tempat Intan bekerja digerebek oleh rombongan pengawal Arab bersorban hitam. Semua pelayan panik menyangka terjadi masalah besar, namun kepala pengawal hanya bertanya dengan suara berat, di mana perempuan berpostur besar yang semalam menolong tuanku? Intan yang sedang mencuci wortel mendadak gemetar, lalu ia dibawa ke istana mini milik keluarga Al-Maher. Di sana Syekh Khalid menunggunya, tubuhnya tegap, wajahnya tampan dengan mata coklat gelap. Auranya kuat seperti pemimpin gurun. Tanpa basa-basi, Khalid berkata, aku adalah pewaris tanah Aliwa. Aku butuh keturunan untuk menjaga garis keluarga dan aku memilihmu. Intan membeku, lidahnya seperti tetelan gurun pasir. Khalid melanjutkan, jika kau bersedia mengandung anakku, aku berikan mahar 5 miliar rupiah dan rumah untuk keluargamu. Dunia Intan seperti berhenti. Ia ingin menolak karena siapa dirinya dibandingkan dengan bangsawan itu. Tapi wajah ibunya terbayang, hutang-hutang yang menumpuk, adiknya yang terancam putus sekolah. Dengan suara lirih dan tangan bergetar, Intan berkata, jika itu bisa menyelamatkan keluargaku, aku bersedia. Sejak saat itu hidup Intan berubah. Namun ia belum tahu bahwa di balik tawaran itu takdir sedang menyiapkan cinta, luka, dan rahasia besar yang akan mengguncang semuanya. Sejak hari itu Intan mengucapkan persetujuan. Ia dipindahkan ke villa pribadi milik Syekh Khalid di kawasan Aliwa, sebuah tempat yang jauh lebih sunyi, lebih mewah, dan lebih dingin dibandingkan pasar-pasar Dubai yang pernah ia lewati. Vilanya seperti istana kecil dan di tengah gurun dinding putih kolam air mancur kecil.
dan halaman penuh tanaman yang dirawat oleh belasan pekerja. Namun, meski tempatnya megah, suasananya sepi, hening, seperti rumah yang berdiri tanpa jiwa. Yang pertama kali menginjakan kaki di sana, Intan merasa dirinya seperti titik kecil di dunia megah ini. Ya Allah, ini rumah apa mimpi? Katanya pelan sambil menatap lampu-lampu kristal di langit-langit. Syekh Khalid memperlakukannya dengan hormat, namun tetap menjaga jarak. Tak ada sentuhan, tak ada senyum, dan tak ada percakapan lebih dari 2 kalimat. Baginya, semua harus profesional, teratur, dan tidak boleh melibatkan perasaan. Tapi Intan berbeda. Dari hari awal, Intan tetap menjadi dirinya. Ia merapikan ruang tamu, menata bunga, memasak makanan, tak ada yang menyuruhnya, tapi ia merasa lebih baik melakukan hal-hal yang membuat rumah itu hidup. Dan perlahan, setiap tindakannya menarik perhatian Khalid. Suatu sore, Khalid pulang dari meeting bisnis dengan wajah lelah dan tegang. Intan yang melihatnya langsung panik. "Syekh, maaf ya," katanya sambil menyodorkan sepiring nasi kuning lengkap dengan telur balado yang ia masak sendiri. "Cuma makanan kampung, tapi semoga membantu kamu tenang." Khalid terdiam, memandang hidangan itu lama. Tak ada seorang pun yang pernah memberinya makanan buatan tangan dengan perhatian seperti itu. Ketika ia mengambil suapan pertama, ekspresinya berubah tipis. "Ini enak," katanya pelan. Ini pertama kalinya Intan melihat Khalid tersenyum kecil, senyum yang membuat dadanya hangat entah kenapa. Hari-hari berikutnya, Intan semakin menjadi cahaya kecil di rumah sunyi itu. Ia menyetel lagu-lagu Indonesia di dapur, bernyanyi sambil bekerja, dan membuat semua pelayan tertawa dengan tingkah lucunya. Diam-diam, Khalid sering berdiri di balik pintu dapur hanya untuk melihatnya tertawa. Intan juga punya kebiasaan baru, menaruh lampu kecil di pojok ruang baca. "Kamu sering tidur ketiduran sambil baca, Syekh," kata Intan, "biar matamu gak capek." Khalid tertegun. Tak ada yang pernah memperhatikannya sampai ke detail kecil seperti itu. Suatu malam, saat angin gurun bertiup dingin, Khalid menemukan Intan duduk di balkon, memandangi langit penuh bintang. Ia mendekat perlahan. "Kenapa kau selalu tersenyum?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Intan itu seperti pintu yang terbuka. "Karena hidup saja sudah cukup berat, Syekh. Kalau kita ikut muram, siapa yang akan membuat hari-hariku lebih ringan?" Jawabnya sambil menatap bintang. Jawaban itu menusuk Khalid lebih dalam dari yang ia kira. Sejak malam itu, percakapan kecil mulai tumbuh. Mereka bicara soal keluarga, soal hobi, soal masa kecil. Khalid mulai tertawa dan mulai memuji. "Intan, kamu berbeda dari semua orang yang pernah kutemui." Intan mengangguk pelan, menahannya hati agar tak jatuh terlalu dalam. Sebab ia tahu hubungan mereka masih dibangun di atas kontrak. Tapi perasaan gak bisa dikontrak. Dan tanpa ia sadari, cinta yang tak direncanakan mulai tumbuh dalam senyap, baik di hati Intan maupun di hati Khalid sendiri. Kebahagiaan singkat itu tak berlangsung lama. Ketika kedekatan Intan dan Syekh Khalid mulai terlihat oleh para pelayan, desas-desus pun bermunculan. Namun badai sesungguhnya baru datang ketika seorang wanita cantik bergaun emas muncul di Villa Gurun dengan langkah penuh percaya diri. Namanya Laila Al-Mansur, mantan tunangan Khalid. Wajahnya jelita, tubuhnya langsing, dan senyumnya tajam seperti pedang. Begitu melihat Intan, Laila langsung menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan jijik itu membuat jantung Intan menciut. "Ini tempat yang kau pilih, Khalid," kata Laila dengan suara tajam. "Kau serius meninggalkan pertunangan keluarga kami demi orang gendut seperti ini?" Intan menunduk, dadanya terasa sesak. Khalid melangkah maju, suaranya tegas. "Laila, kuharap kau datang dengan alasan baik." Laila tersenyum miring. "Oh, aku punya alasan yang sangat baik." Lalu ia mengeluarkan selembar dokumen tebal dari tas mewahnya. Kontrak awal yang gak pernah Intan baca secara lengkap. "Ini buktinya," kata Laila. "Khalid sebenarnya hanya menginginkan keturunan, gak lebih, tak kurang. Kau hanyalah alat." Khalid terdiam. Ia tak menyangkal, tidak langsung membenarkan, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan hati Intan. Sakit, begitu sakit. "Syekh, jadi benar," suara Intan bergetar. "Aku hanya alat." Khalid ingin menjelaskan, salju gurun sekalipun akan mencair melihat wajah Intan yang mulai berlinang air mata. "Intan, dengarkan aku, kontrak itu tidak perlu," potong Intan. Suara pecah. "Sekarang aku mengerti." Tanpa menunggu jawaban, Intan berlari masuk ke rumahnya, menutup pintu dan menangis sepuasnya. Suara tangisannya menggetarkan dinding kamar. Pelayan yang mengenalnya pun ikut terdiam, gak tega. Malam itu, setelah semua pelayan tidur, Intan memberanikan diri mengambil koper kecil dan meninggalkan villa. Ia gak kuat lagi.
Dengan hati hancur, ia naik bus menuju kota Dubai. Tujuannya hanya satu, kabur. Namun takdir tak membiarkan kepergiannya berlangsung mulus. Di tengah perjalanan, badai pasir tiba-tiba muncul. Pengemudi bus panik, angin menggila dan pasir menutupi kaca. Bus oleng lalu terbalik. Suara teriakan, pecahan kaca, tubuh-tubuh terlempar. Intan terjepit di bangku karena gendut, kepalanya terbentur keras, dunia menjadi gelap. Khalid mendapat kabar itu dari pihak keamanan gurun. Begitu mendengar kata-kata perempuan gendut Indonesia kecelakaan kritis, lututnya langsung lemes. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari villa tanpa alas kaki, menembus badai pasir sambil berteriak nama Intan, Intan. Pengawal mengejar namun Khalid tak peduli. Air matanya mengalir, wajahnya dipenuhi debu gurun. Ketika ia tiba di lokasi, ia hanya melihat bus yang hancur, bau solar bercampur pasir dan tubuh-tubuh terluka ditandu ke ambulans. Dan salah satu tandu ia melihat Intan. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, tangannya penuh luka. Tapi yang paling menyayat hati adalah perutnya yang membesar. Tak ada yang tahu apakah bayi itu harapan dalam keadaan selamat. Intan, Khalid memeluknya dengan tangan gemetar. Jangan tinggalkan aku mohon. Namun Intan tak menjawab. Dunia Khalid runtuh dalam sekejap. Sirine ambulan mengoyak malam gurun saat Intan dilarikan ke rumah sakit kota. Khalid duduk di sampingnya, wajahnya penuh debu, sorban berlapis, napasnya tersengal seperti seorang pria yang baru kehilangan seluruh dunia. Begitu mereka tiba di IGD, perawat langsung menarik tandu Intan. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Aku tak akan pergi. Dia segalanya untukku. Teriak Khalid, suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, para petugas melihat seorang syekh terhormat menangis seperti anak kecil. Sementara dokter menolong Intan, Khalid terduduk di lantai, memegangnya kepalanya. Di dalam dadanya, rasa bersalah menggerogoti seperti ular. Aku bodoh. Aku biarkan Laila merusak hubungan kami. Aku gak jujur, aku terlambat. Jam demi jam berlalu, hingga akhirnya dokter keluar dengan wajah tegang. Tuan Khalid, kami punya kabar penting. Khalid berdiri dengan tubuh gemetar, seolah lututnya gak mampu menopang berat penyesalan. Bagaimana Intan? Bagaimana bayinya? Apakah mereka? Dokter mengangkat tangan pelan. Syekh, Intan selamat, Anda boleh tenang. Khalid langsung menutup wajah, tertunduk dan menangis lega. Tapi lanjut sang dokter membuat Khalid kembali tegang. Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Hasil scan tak menunjukkan kandungan. Intan tak hamil sejak awal. Khalid membeku. Bagaimana bisa? Perutnya membesar karena kista ovarium langka yang menumpuk cairan dan menyerupai kehamilan. Tanpa pemeriksaan medis, gejalanya memang mirip sekali seperti kehamilan bulan pertama hingga ketiga. Khalid menatap langit rumah sakit dengan pandangan kosong. Jadi dia menderita sendirian sementara aku hanya memikirkan keturunan. Dokter mengangguk pelan. Kami harus operasi dalam waktu dekat untuk menyelamatkan kondisinya. Beberapa jam kemudian, Intan sadar di ruang perawatan. Kelopak matanya berat, napasnya pelan, tubuhnya sakit. Begitu membuka mata, ia langsung melihat Khalid duduk di sampingnya, berlutut dengan mata tertunduk. Maafkan aku, Intan, suaranya parau hancur. Intan memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku hanya alat? Khalid langsung meraih tangannya. Tidak, kontrak itu masa lalu. Tapi kamu menyembuhkan aku. Kamu satu-satunya yang membuat rumahku hidup kembali. Kau kembali, aku tertawa. Makan dengan tenang, tidur tanpa mimpi buruk. Aku mencintaimu, Intan, bukan karena keturunan, bukan karena kontrak, tapi karena hatimu yang bahkan lebih besar dari tubuhmu. Intan menangis terisak. Kalau aku gak bisa memberimu anak, apa kamu akan tetap ingin aku tinggal? Khalid menatapnya dalam tanpa ragu sedikit pun. Kita nggak butuh anak darah daging, kita adopsi anak yatim sebanyak yang kau mau. Kita bangun rumah singgah, kita bersedekah, kita jadikan hidup kita berarti bersama-sama. Intan menutup mulut tanpa berkata apa-apa. Beberapa bulan kemudian, Intan dan Khalid menikah secara sederhana di Gurun Aliwa. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu undangan bangsawan, hanya keluarga dekat dengan puluhan anak yatim yang mereka undang khusus. Nama tempat baru bernama Rumah Intan, dan disitulah twist paling indah adalah ketika Intan masih memeluk seorang anak kecil perempuan yang mereka adopsi pertama. Dokter datang tergopoh-gopoh membawa hasil pemeriksaan pasca operasi.
Bu Intan, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Meski Anda pernah memiliki kista parah, rahim Anda sebenarnya masih bisa hamil. Intan terpaku. Kalimat itu terasa seperti hadiah dari langit. Khalid memeluknya dari belakang berbisik, "Lihat, Allah melihat sesuatunya dan punya rencana yang tak kita duga." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Intan merasa menjadi perempuan paling dicintai di seluruh dunia. Tamat.